Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa masih ditemani oleh Soka, halo. Skopitro. Dan ya seperti biasa tiap hari Minggu pagi kita ada episode talk aja di mana kita akan ngobrol-ngobrol aja karena ini cuma video podcast gitu kan, memang sistemnya kayak podcast, kita sambil ngobrol-ngobrol aja tapi dengan topik yang gue harap bisa cukup menginspirasi atau informatif atau ya minimal berguna lah ya, buat ada value-nya gitu minimal. Dan ya jadi kali ini sebenarnya nggak terlalu simple, maksud gue kali ini sebenarnya simple, nggak terlalu kompleks gitu. Jadi gue juga langsung mulai aja, di mana kali ini gue pengen mengomentari beberapa foto yang menang dalam lomba produktif di rumah. Jadi pengumuman pemenangnya sebenarnya udah gue umumin lewat Instagram. Jadi kalau yang belum tahu silahkan follow Instagram @erwin_chhoy karena kalau ada campaign macam-macam juga lebih update di sana gitu. Karena itu punya gue pribadi juga gitu kan. Jadi ya lebih up to date. Tapi jangan lupa juga follow @stmedia ya. Betul. Dan ini lomba disponsori juga oleh @matrix Kamera. Jadi ya itu kalian follow dan ya mari kita komentarin beberapa pemenangnya. Tapi sebelumnya gue mungkin kasih note dulu nih biar takutnya banyak yang sakit hati gitu kan gak menang. Jadi to be honest, memilih pemenang untuk lomba ini itu susah parah cuy. Gue sangat-sangat kagum dengan semua karya-karya kalian. Gue sama Sky itu pas ngecek bareng bener-bener yang kayak udah gitu bingung banget kan. Yang menang siapa nih? Ini bagus-bagus banget. Jadi kalian jangan bersedih hati kalau belum dapat kesempatan buat menang karena pertimbangannya banyak pertama dan memang cukup sulit dari gua dan Ska dalam melakukan penilaian. Tapi yang jelas ini yang dipilih nggak ada temen gua sama sekali ya, nggak ada permainan belakang dan semuanya pure. Submisi dari kalian dan gue sangat mengapresiasi semua yang sudah berkontribusi. Jadi kalian jangan sampai berasa karyanya jelek juga, enggak, karya kalian itu keren-keren parah ya. Selama produktif di rumah gue tuh sampai kepo gitu. Kenapa kalian bisa seproduktif itu gitu di rumah, bisa sekreatif itu? Ya jadi kalau kalian pengen lihat karya-karya yang udah di-input itu ada banyak banget. Kalian bisa lihat ada karya video juga. Cuman di sini kita masih komentarin foto ya. Jadi video itu belum ditentuin pemenangnya. Dan begitu video ini tayang sih kalian gak bisa submit video lagi ya. Kita pasti lagi nentuin pemenangnya. Tapi yang jelas pas gue syuting ini belum. Jadi kalian bisa lihat di Instagram gue erwin_chhoy, lalu ke bagian tag yang ngetek ke gue dan kalian bisa lihat di situ ada banyak banget submitan dari audiens. Ada manipulasi foto juga, foto-foto yang ganteng-ganteng dan di sini kalian juga bisa lihat submit videonya yang menurut gue juga gokil makin kesini ya, makin ke hari penilaian tuh. Mungkin karena mereka spend waktu buat produksi juga, makanya sekarang mulai luar biasa. Jadi kalian bisa cek ke situ. Tapi ya sekarang gue pengen komentarin beberapa yang menang. Jadi, ya balik lagi jangan sedih ya. Kalau belum menang, kalian semua kreatif, oke? Mungkin beberapa yang favorit gue storyin kali ya, biar boleh itu. Iya biar kayak shout out juga. Kalau gue suka foto lu, cuman slot menang tuh dikit gitu kan, jadi nggak bisa semuanya gue menangin gitu loh. Langsung aja ke juara keempat. Juara keempat dimenangkan oleh ini Fernando Suharto. Jadi ini foto yang menurut gue apa ya, kesan mewahnya tuh dapat banget ya. Ini masuknya food photography kali ya. Seger banget. Dan kalau masuk ke buku menu tuh menurut gue cocok banget. Kalau gue lihat proper, gue yakin sih dia pasti pakai kamera. Dari ngeliat hasilnya aja gue yakin dia pakai kamera yang proper karena gambarnya tuh renyah banget menurut gue. Tapi di sini yang gue suka dia warnanya nggak terlalu dikontrasin. Karena gue pribadi kalau moto makanan biasanya tuh biar gambarnya agak enak agak gue kontrasin gitu. Nah ini enggak, dia warnanya cukup flat tapi mungkin karena ada permainan warna dari buah-buahannya bikin aksen yang cukup menarik. Lalu ada madunya juga. Jadi ini tuh somehow mewah ya. Jadi kayak dari detil-detil kecil yang membuat ini tuh appetizing gitu. Gue suka sih sama ini. Dan dia sebenarnya input beberapa juga ya. Yang paling bagus ini menurut lo ya. Itu keren tuh. Iya, jadi dia ada beda postingan juga seinget gue. Tapi di sini juga ada beberapa. Nah iya kayak nih serpihan gulanya itu juga. Karena gue nggak tahu ya sebenarnya. Mungkin bukan makanan kaum kayak gue ya, pancake yang fancy gini. Cuman gue nggak tahu nih, gue dari ngelihatnya aja perpaduan si pancake-nya lembek-lembek gitu, terus ada madu dan gula pasir putih, bukan gula pasir ya, ini gula bubuk ya. Gula bubuk putihnya tuh kayak
somehow tuh appetizing banget. Dan gue tuh bukan penggemar makanan manis sebenarnya ya, tapi kata gue ini foto menarik banget dan terasa mewah, manis gitu di mulut tuh udah kerasa gitu kan. Walaupun nggak tahu ya rasa aslinya, kita juga nggak tahu dia pakai madu beneran atau gimana. Intinya enak dilihat itu ya. Iya, intinya enak dilihat karena itu kan foto gitu, fotografi. Iya. Jadi ya di situ intinya. Lalu ini dia ada makanan juga. Sebenarnya sih di sini gue nggak mau komen banyak ya, tapi secara komposisi dia pakai alat yang agak fancy juga ya dalam presenting produknya. Jadi kalau lo bikin jasa produk fotografi, food fotografi buat restoran, gua rasa nih udah jual banget ya. Ini gua ngeliat sambelnya itu something gitu, dan di sini ada daun 2 tuh, a little detail that you can appreciate. Dan ya ini dia ada behind the scene-nya juga, behind the scene-nya pakai video. Nah, jadi dia bikin kayak bareng sama keluarga dan dia memang pakai kamera ya. Gua nggak tahu sih dia pakai kamera apa di sini, nggak ditulis juga. Tapi behind the scene-nya proper menurut gua karena pakai video. Jadi behind the scene juga sebenarnya jadi pertimbangan gua. Banyak foto bagus yang behind the scene-nya cuma sebuah foto. Walaupun gua juga mungkin gua nggak inget sih, tapi gua mungkin nggak minta behind the scene-nya video. Cuman ya makin lo niat gitu buat mempresent karya lu di sini, menurut gua itu jadi nilai plus juga. Ya, dan gue rasa ini kalau gue lihat postingannya yang di bawah, dia lagi rajin berolahraga ya. Ini bagus, patut dicontoh kalau lagi WFH ya. Dan gue juga lagi kayak gini soalnya. Nanti gue yang foto badan gue di Instagram gue. Jangan Alvin. Kalau udah bagus. Oh iya. Kalau sekarang belum. Sekarang Okay. jangan. Nah itu terima kasih pada Fernando Suharto dan selamat sudah mendapatkan posisi juara keempat. Yeay. Dan ya silakan, harusnya sih orangnya udah DM gue ya, jadi buat mengklaim hadiahnya Langsung tuh ini yang menang ya. GoPay apa? Udah diumumin di IG. Iya udah diumumin, harusnya sih mereka langsung kontak gue. Pas kita syuting sih, gue belum ngecek DM ya, tapi harusnya mereka langsung kontak gue. Angus tar. Oh nggak angus. Dan lanjut lagi, posisi ketiga itu dijuarai oleh ini. Ini nggak ada obat sih. Hudan Tama. Jadi kalau yang sebelumnya kalian berpikir kayak ya yang menang yang gear mantep-mantep gitu. Tidak. Memang ada beberapa yang gear mantep, tapi gue juga menilai effortnya ya. Jadi gear mantep pun kalau lu tidak memanfaatkan gear tersebut dengan set yang menarik ya buat apa gitu, dan mempresent karyanya kurang bagus buat apa. Nah di sini ini adalah contoh yang gearnya cukup low budget. Nggak bakal nyangka. Dan kreativitasnya tuh menurut gue luar biasa ya. Ini Hudan Tama, selamat sudah masuk juara 3. Dan gue sama Ska benar-benar nggak expect. Ini yang pertama ngelihat foto ini, Ska langsung dengan sangat excited ngomong ke gue, Win lihat karya yang ini. Wow, kita lihat bareng-bareng ya behind the scene-nya ya. Aduh, lagu itu banget tuh. Gue kecilin. Ini yang dipakai yang peti mati juga. Jadi lo bisa lihat tadi alat-alat yang dia pakai, lalu orangnya juga ini dia pakai gambar diri kayaknya. Iya, printan terus digunting gitu kan. Itu juga kecil lo guntingnya, pasti kan PR banget ya menurut gua. Ini dia warnain lagi, mungkin biar pekat banget. Roti, roti loh. Roti dia gigit dikit, udah bisa jadi sebuah karya. Nggak ada obat sih. Jadi orang itu pegangannya di hold, ditusuk gigi ditusuk. Nahan rotinya aja pakai charger gitu loh. Kreatif. Terus itu lampu belakang juga gue nggak tahu apa ya, tapi kayaknya HP ya. Iya kayak HP. Gue rasa itu pakai HP ditutup entah pakai kertas, plastik atau tisu biar cahayanya lebih kenceng, diffuse lebih gede gitu source-nya ya kan. Nah dia juga pakai proses editing. Menurut gue proses editing dalam fotografi itu hal yang wajar ya, finishing itu hal yang wajar. Jadi gue nggak melarang itu. Udah habis. Tapi kita lihat lagi karyanya. Kalau udah nggak buka beda, gue nggak bakal nyangka tuh roti ya. Iya. Gue nggak tahu tuh roti. Dan gambarnya sih menurut gue proper banget ya. Kayak anjir, gue kagum banget sih dengan kreativitas kalian. Ini salah satu yang bikin gue. Jadi itu dia, selamat Hudan Tama sudah memenangkan posisi juara 3.
Lalu selanjutnya kita ke juara 2. Nah ini dia. Ini sebenarnya cukup simple ya. Dan gue juga nggak tahu sih, dia mungkin terinspirasi dari kreator di luar sana. Karena gue stylenya sih bukan hal yang baru yang gue lihat. Tapi di sini gue suka banget dengan komposisi dia. Karena dia di sini ada editing. Jadi sebenarnya Stay Home ini kayaknya melalui proses editing. Tapi proses foto dia, gue tuh maksud gue gini. Gue kalau bikin foto ini berarti gue harus membayangkan hasil jadinya. Lalu gue berpikir bagaimana komposisi tangan gue seharusnya gitu kan. Terus warnanya, kira-kira warna dari si Stay Home ini bakal kayak apa. Itu semua gue rasa udah dipikirin matang-matang. Ini kalian bisa lihat dia kasih behind the scene-nya juga. Dia pakai beberapa lampu warna juga ya. Salah satunya ada Wilight yang gue notice di sini ya. Sangat langkah yang bagus karena itu produknya Matrix kamera. Dan secara setup ya udah cuma kayak gitu. Gue sih bebayang kan dia fotonya begitu. Kayaknya dia tiduran kali ya. Iya. Tiduran terus tangannya dari gini. Mungkin di situ masih belum jelas bagaimana pose dia, tapi di hasil akhirnya menurut gue keren banget. Dan ini berarti kan monitor dia nih. Yang bokeh ini nih. Iya. Itu tuh jadi aksennya bagus sih. Iya bagus gitu. Gue berasa kayak ala-ala kota Tokyo gitu ya. Tokyo cyberpunk retro gitu ya. Gak retro sih. Ya pokoknya retro gitu. Gitulah pokoknya. Ya. Estetik lah pokoknya. Iya apa sih namanya cyberpunk gitu yang warnanya kayak gini. Pokoknya gue suka banget dengan karyanya. Ini simple tapi menurut gue dari segi idea itu bagus. Cukup dipikirkan dan effortnya tetap ada. Yes. Dan gua rasa pemilihan dia perlu bokeh dari monitor itu juga jadi hal yang perlu diapresiasi karena monitor ini benar-benar mengkomplement the whole image. Lu bayangin kalau nggak ada si bokeh monitornya dan si mejanya itu pasti kan sepi banget. Gue ngalangin gini kan kalian nggak lihat ya, cuma gue ngeliat sepi banget gitu loh. Walaupun tangannya ada warna, tapi dengan bokeh yang di belakangnya itu tuh. Terima kasih Katsuronara sudah berkontribusi dan selamat sudah memenangkan posisi juara 2. Dia juara 2 ya? Iya 2. Ini gue suka banget sih. Nanti gue akan like-in. Tapi balik lagi ya, sebenarnya banyak banget karya yang gue suka, cuman nggak bisa semuanya gue kasih menang gitu karena slot menang cuma 4. Jadi ya sorry banget. Dan jangan sampai kalian kecewa dan gak mau berkarya lagi itu sih. Dong. Ya kali gitu. Maksud gue udah salut banget sama kalian, jangan sampai kalian let down diri kalian sendiri gitu loh. Lalu lanjut lagi, ini dia. Pisang. Ini kenapa lo suka, mungkin bisa di ini lagi Win. Gue gak tahu ya dia kasih judul apa, cuma gue akan menyebutnya pisang. Ya. Oke, jadi ini adalah gambar pertama kali yang masuk ke submisi lomba yang membuat gue tuh meragukan autentivitas kalau ini karya dari subscriber ST gitu yang kayak sujon. Kayak kesannya tuh ini mah ngambil kali ini atau gimana gitu kan, tapi ternyata enggak. Nanti kita lihat behind the scene-nya bareng-bareng dan gue suka banget dengan komposisinya di sini. Nah, ini adalah contoh sebenarnya beda dengan karakter tadi yang juara 4 yang colornya menurut gue agak flat dan terkesan mewah. Di sini sebenarnya dia menggunakan color yang kontras banget kan. Kontras, keras, tapi menurut gue tuh enak gitu buat dipandang. Terus aksen-aksen gitu ya. Iya, aksen-aksen ini. Paling sih gue ya memang tidak ada karya yang sempurna ya. Paling ya minusnya adalah di sini ada pantulan grid ya. Gue nggak tahu mungkin dia pakai grid ya, tapi di sini kelihatan kayak grid banget nih. Tapi overall image gue suka banget komposisinya, detail-detail yang dikasih tuh oke banget menurut gue. Dan orang ini memang mendeliver karyanya dengan sangat baik. Menurut gua ya terserah kalian ya, kalian juga silahkan nilai di kolom komentar gitu kan, tapi komentar dengan dewasa, head comment kenapa gua nggak menang dan lain sebagainya ya. Jadi silahkan kalian juga boleh berkomentar semua karya yang gua tunjukin di sini, tapi yang jelas ini menurut gua keren banget dan effortnya, sekali lagi gua sangat menghargai effortnya, walaupun orang ini adalah orang yang udah punya gear lumayan mantep karena kita bisa lihat behind the scene-nya. Bukan yang ini menggambarkan effort dia ya. Menurut gue ini cukup effort loh dia ngeset
tabletop yang segitu simple ya sebenarnya, cuman kasih alas. Mungkin sambil lo play aja Win. Oh iya. Biar ngeliat. Kasih alas, terus taruh 2 pisang, lalu bikin pisang lagi yang dipotong-potong. Udah begitu ya. Itu masuk ke software editing juga yang mungkin tadi warnanya dibikin lebih enak, lalu ngatur komposisi juga. Ya. Aksen-aksen komposisinya juga ada pisau dan lain sebagainya tuh menurut gua keren banget. Walaupun sebenarnya dia bukan peserta yang low budget ya di sini. Gue bisa lihat alat yang dipunyai. Alatnya gokil juga. Dia udah punya kamera A73 ya kemarin. Saya ingat mana sih kameranya dia? Di sampingnya. Ini Sony A73. Iya, dia pokoknya alat udah proper dan benar tuh dia pakai grid. Tapi di sini dia juga menggambarkan behind the scene dia tuh lebih oke menurut gua. Karena tadi video ada, dia ngeliatin kalau proses ini memang dia yang buat. Lalu dia kasih lihat kayak gini, ini mempresent behind the scene-nya tuh menurut gua oke banget. Bener-bener jelas dan menarik gitu, behind the scene aja menarik buat dilihat. Lalu ini settingan yang digunakan. Settingan yang digunakan. Jadi ini gua kagum banget dan ini gue jadikan juara 1. Dan kalau kita lihat secara overall setupnya bener-bener khas di rumah banget. Ya kan? Di rumah banget, walaupun oke lah dia memang punya alat yang udah cukup lumayan, tapi dia punya effort set di rumah dan eksekusinya itu bagus, niat dan mendeliver karya yang menurut gue tuh asik banget. Ini favorit gue dari awal dan akhirnya dia bertahan sampai akhir. Karena begitu banyak input baru masuk tuh biasanya yang gue favoritin di depan tuh mulai kegeser gitu kayak, wah ini keren banget. Tapi gue suka banget dengan gambar yang satu ini. Keren sih. Lu ada komentar nggak Ska? Iya, maksud gue tadi kayak di pas dia proses editingnya aja tuh, maksudnya kan dari sebenarnya nggak ini aja, maksud dalam frame ini kan udah di cut lagi ya. Sebelumnya tuh kayak ada pisau segala macam, itu aja kayak penuh apa ya, mikirnya tuh ini perlu nggak sih gue masukin, itu aja tuh udah effort buat mikir kayak jadi framing yang perlu di well thought lah ya. Maksudnya dipikirin dengan matang gitu, dan hasil akhirnya menurut gue tidak mengecewakan ya. Dan ini asik banget bener-bener. Dan gue sangat mengapresiasi karya-karya yang memang langsung dibuat dari awal yang diikut sertakan di lomba ini. Jadi bukan karya yang lama, walaupun gue membolehkan, tapi ya harus bagus banget gitu. Misalkan lu mau edit footage lama itu nggak masalah. Cuman gue nilainya pasti lebih tinggi yang mereka bikin dari awal gitu. Begitu ada lombanya, makanya semua kayak behind the scene dan lain-lain tuh yang komplit menurut gue itu jadi nilai plus banget. Walaupun tetap utamanya karyanya, dan ini adalah karya yang menurut gue sangat oke. Dan ya itu aja sih, gue cuma pengen mengomentari 4 foto yang menang. Selamat lagi. Buat video silahkan tunggu. Ya selamat buat semua pemenang di lomba foto ini. Silahkan mengklaim hadiahnya. Buat lomba foto, kalian udah kehabisan waktu sih buat input. Cuman tinggal tungguin aja pemenangnya siapa, dan nanti mungkin kita akan react lagi di sini kalau kalian tertarik. Kalau audiens nih yang komen banyak yang tertarik gitu buat bikin react yang pemenang video. Dan yaudah paling itu aja sih buat video kali ini. Gak terlalu panjang ya kayaknya, tapi ya menurut gua harusnya udah cukup lah buat ngisi kegabutan kalian di hari Minggu. Apalagi sekarang tiap hari terasa seperti hari Minggu mungkin ya. Jadi ya oke, paling itu aja. Silakan Ska, boleh ditutup. Oke, terima kasih yang sudah nonton Talkaja Minggu ini. Ya, ini episodenya tentang react pemenang dari lomba foto ya. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah ikutan, dan yang belum sempat menang jangan bersedih, masih ada kesempatan lain. Lombanya pasti ada lagi Win ya. Ada dong. Ada ya. Makanya follow dulu aja. Dan subscribe. ST Media. Oke, dari itu aja. Di belakang kamera ada gue Ska, di depan kamera ada Erwin, dan have a nice weekend. Have a nice weekend semuanya. Dadah. Stay safe. Stay safe. And stay productive. Stay at home. Oke? Mantap. Cut.